Awalnya kita dari wedding. Oh, dari wedding. Dari wedding. Makanya namanya kopi catering. Kopi catering. Ya? Jangan patah semangat lah. Jangan patah semangat, harus gitu. Berani kalau mau usaha. Wah, suasana dinginnya. Nah, tadi aja suruh turun kabut tuh. Iya. Kita nah itu. Rumah. Nah ini salah satunya bedanya di sini tuh begitu. Halo Sobat Experience. Ini malam-malam kita lagi di daerah Sukabumi. Lagi eksplor. Nah, kita dapat tempat ini, tempat kopi ya. Di kesempatan sama ownernya untuk boleh sharing tentang kopi. Dari kopinya namanya kopi catering. Kita nggak tahu nih catering ini dasarnya apa dulu, dagang makanan apa gimana kita nggak tahu. Nah, mari kita cek ke dalam. Kita lihat-lihat, kita review. Kayaknya tempatnya sih oke sih. Saya lihat apa tempatnya terbuka, ada outdoor atau indoor. Nah, lebih lengkapnya lagi kita cek. Oke. Nah, sobat, tempatnya ada fasilitas parkirnya, jadi nggak usah takut mobil atau motor ini oke lah, punya fasilitas parkirnya cukup luas. Mobil udah 2 parkir, selebihnya masih panjang. Jadi buat ngopi-ngopi di sini rombongan atau gini kayaknya mungkin bisa. Motoran juga oke, banyak motor yang parkir. Mari kita ngopi. Nah, ini karena konsepnya kayaknya seperti tanahnya itu nggak rata, jadi turunan kayaknya, jadi seolah-olah tampilannya dia turun. Jadi kayaknya ini ngopi di atas bukit kalau nggak salah, atau di bawahnya gunung atau gimana, kita lihat lagi detailnya. Ini ya, konsepnya turun tangga ya, jadi hati-hati juga. Ayo ngopi. Nah ini sobat, tempatnya luas kayaknya nih. Lightingnya ini kayaknya panjang nih, lampunya luas, outdoornya nih. Cuman karena lagi hujan kita nggak tahu nih biasanya. Terus kita ini datangnya weekday, jadinya kita lihat aja lah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya. Kita mau lihat sambil ngulik-ngulik, kalau istilahnya ngulik lah. Nah, sobat, nah di dalam udah ada kayaknya ownernya. Kita ketemu dulu, kita perkenalan. Halo, malam Om. Halo. Oh ya, ini Dexon. Nah, Dexon. Kita Yosep. ada, Yosep. Ini Om Yosep ya. Kita ini Om dari YouTube channel Story of Experience. Kita mau ibaratnya berbagi pengalaman lah. Oke. Jadi kita datang kemari tuh ngelihat, wah ini kayaknya tempat kopi. Dari luar aja menarik ya. Dari jalanan turun begitu, lampunya menarik nih. Jadi betul. kita itu lagi explore aja sih, explore ternyata dapat. Nah, kita terus Om juga ngizinin kita buat main-main kemari, ya kan? Betul. Nah, sobat, nah ini ownernya tempat ini. Jadi boleh Om perkenalan lebih detail nih biar penonton Sobat Experience ya. Boleh. Disingkatnya Soe nih. Oh, Soe ya? Iya, Soe bukan Sue. Bukan Soe. Iya, perkenalan dong. Perkenalan buat tim, buat ini penonton kita Om. Oke, perkenalkan nama Yosep. Saya kebetulan ini sebagai salah satu owner dari Kopi Catering. Ya, kita sih terbentuknya dari 2018. 2018. Betul, 2018 kita berdiri. Nama Kopi Catering ini sebetulnya inspirasinya adalah ketika ini berbenturan dengan budget sih dulu. Berbenturan budget itu. Kenapa kita nggak punya budget pada saat itu? Nah, kita pengen punya nih satu wadah ataupun usaha di bidang kopi. Nah, kenapa dibilang budget? Kita nggak punya budget sebetulnya. Nah, tapi kita pengen punya usaha kopi. Tapi tetap ya bergelut di usaha ada. Usaha kopi, betul. Nah, akhirnya apa nih kira-kira yang bisa kita buat usaha tapi di bidang kopi
tapi kita belum punya outlet. Belum punya outlet. Nah, betul. Nah, makanya gimana kalau misalkan kita buka kopi tapi di wedding? Di wedding. Di wedding. Jadi awalnya kita dari wedding. Oh, dari wedding. Dari wedding. Makanya namanya kopi catering. Kopi catering, ya? betul. Saya juga agak ragu tadi. Kopi catering. Ini catering ini pasti historinya panjang. Betul. Karena arti nama dari kopi itu biasanya maknanya dalam. Betul. Di pribadinya yang punya atau bermakna ke ruang orang sekeliling lah. Ya, gitu, betul. Dari sejarahnya sih begitu. Nah, pada akhirnya kita buka, kita berjalan 2018 sampai 2019 sampai 2020. Awal 2018 mulai tuh. Ya, awal. Itu udah mulai main kopi atau di catering, Om? Di catering. Di catering ya? Kita main kopi, tapi di catering, kita jual paket di wedding. Dan kebetulan di Sukabumi itu belum ada pasarnya di situ. Belum ada marketnya buat catering. Betul. Jadi ketika di wedding tapi tetap itu berani nyoba ya, Om? Berani. Kita cuman bermodalkan modal sedikit. Kita buat keberanian satu. Lah ya, betul. Kita bikin bar. Kita jual produk, pada saat itu kita jual paket, alhamdulillah ada tuh, kurang lebih ada 2 klien pada saat itu mau gitu, karena di Sukabumi belum ada. Belum ada. Jadi kalau di wedding itu rata-rata kan cuman soft drink ataupun mineral water. Nah, kita coba buka ataupun menyajikan minuman di wedding itu yang berbeda. Salah satunya adalah kopi. Nah, biasanya kopi. Cateringnya ngambilnya segmen minuman gitu. Betul. Kita biasanya kalau catering itu kan udah umum ya, di makanan gitu. Makanya identiknya pasti catering itu makanan. Betul. Nah, makanya kita coba satu jadi inovasi satu. Challenge lah ya. Betul, challenge juga. Gimana nih? Ada nggak pasarnya? Ternyata ada. Gitu. 2018 kita sampai 2020 awal itu buka outlet juga tuh apa gimana? Belum awalnya mobile aja gitu ya. Mobile, kita nggak punya outlet, bahkan ketika di wedding berani pun, aja lah ya. Nah, itu kita berani aja gitu. Nah, kita buka di situ, terus banyak juga ketika di wedding itu nanya outletnya di mana nih. Oh, gitu. Udah tertarik dong. Udah tertarik ya? Dari produk tertarik kita. Karena dari produknya? Dari produknya. Oh, gitu. Karena kita buka jual minuman kopi, selain itu ada mocktailnya. Oh, ada gitu. mocktailnya. Ada mocktail. Minuman segar gitu ya. Betul, mocktailnya juga. Nah, itu kan salah satu orang jadi disebutnya itu booth-nya tuh. Food stall-nya. Nah, ini ada tapi berbeda. udah ada namanya apa belum tuh di situ? Masih sudah ada namanya. Jadi begitu kita berdiri, apa nih kita kira namanya? Karena kita berdiri itu tidak membuka outlet gitu, tapi di wedding. Jadi akhirnya udahlah kita buat gitu kita kopi catering aja udah, karena kita melayani di catering aja. Catering gitu. Karena catering itu identik dengan di wedding. Betul. Walaupun catering ada juga di tempat ibaratnya kayak orang punya pesan catering yang minggu tapi nggak di situ, tapi segmen wedding. Betul. Nah, gitu. Nah, itu sobat experience penonton Soe. Jadi historinya kopi catering itu, nah ini dijelasin sama Om nih. Jadi paham kan catering itu, kita juga pernah kok kopi catering aneh ya? Aneh ya kan, kok kopi catering kenapa? Pasti yang saya bilang kopi itu namanya itu pasti punya makna. Betul. Minimal di pribadinya yang ownernya. Iya, gitu. Ya kan? Kita ownernya ada 4 orang. Oh, ownernya ada 4 orang. 5 orang sebetulnya. Ada 5 orang. Awalnya 4, ada join 1. Jadi kita semua gitu. 5. Nah, kita buka outlet ini di 2001. 2001. Ya, 2022 berarti. 2002. Sorry. 2001, sorry. 2021 berarti 1 tahun mau 1 tahun corona ya. Iya. Nah, makanya tapi berani, Om. Berani kita. Ini berani. Ini jadi ibaratnya keberanian yang ditampilkan sama Om nih, keberanian ini buat buka usaha ya. Jangan patah semangat lah. Harus gitu. Berani kalau mau usaha. Wah, gitu. mantap. Nah, sobat experience nih, kita biasanya tempat kopi itu pasti punya menu signaturnya atau ibaratnya menu andalan yang diyakinin sama ownernya itu pasti the best dan orang pasti ya 80% suka ya Om ya. Enggak 100% lah ya, 80% udah oke lah ya. Nilai 80 tuh udah bagus banget lah ya kan. Nah, kira-kira nih Om, signaturnya tempat kopi catering ini apa nih Om? Nah, kalau kita ada 2 sebetulnya. Apa tuh? Kita basicnya dari kopi susu. Kopi susu. Dari kopi susu. Udah familiar lah. Orang udah pasti biasa udah biasa. Customnya aja kemana larinya ya. Nah, kita buat inovasi. Nah, gini, kita ini ada es kopi susu, ada 2 flavor. Ada flavor bir namanya Pilsner, ada flavor wine. Ada 2 itu.
Itu wine tuh. Saya paling seneng yang ada wangi wine. Tapi mabok nggak Om? Oh enggak, itu Non alkohol ya? non alkohol. Oh, soalnya halal saya itu. nggak bisa ketemu alkohol, langsung alkoholnya bisa. Kalau kopinya dialkoholin nggak bisa saya. Nggak bisa, ya. Harus alkohol murni. Bercanda bos, bercanda. Nah, boleh kita Boleh? pesan sambil Boleh, kita ngobrol nih. Siap. Ini ada baristanya kebetulan, dia akan jelasin Oh, ini juga. barista kita. Ya, baristanya namanya Gulam. Bang, Dia mau Dixon bikin bang, izin bang. Bikinin the bestnya bang, tempat ini bang. Kopi signaturnya yang rasa ada wangi, rasa Wine. wine ya. ya, ada Enggak, wine aja. wine aja. Biar, satu, yang lain mah nggak usah lah, yang yang ini mah nggak usah, ntar aja itu mah. Iya. Yang Nah, ini mah ini- ntar aja. Sambil kita nunggu Om. Siap. Nah, sorry Om ya, sambil ngeliat nih. Ini kenapa nih Om? Ide buka idenya nih, buka di tempat. Sedangkan kan di sini kan, ini daerah wisata nggak sih Om? Ya, kebetulan daerah wisata. Daerah wisata ya, Ya. wisatanya Pondok Halimun. Pondok ya, Om? Halimun, Iya. betul. Nah ini kan orang tuh, wah biasanya tuh tempat kopi itu targetnya orang sekitar, orang nongkrong. Nah, Betul. ini kan jalur wisata Om, jauh juga dari bawah. Om. Jauh, betul. Kok berani gitu Om? Nah itu dia, kita pengen membuat satu yang beda. Oh. Selain produk kopi yang Udah kita berani, sajikan. berani juga bikin beda Iya, ya. Oke, betul. terus Om? Nah itu kita tempat cari yang memang enak untuk, kalau bahasa kita tuh sekarang tuh healing ya. Healing ya. Ya, untuk- Ini emang tema kita hari ini healing. Healing ya, Iya. pas, tepat Udah habis banget. dari sana turun. Turun. Nah, udah. Nah itu. Oke Om, terus? Nah, salah satunya ini kita cari tempat yang daerah dataran tinggi gitu, oh, karena dataran tinggi. betul, karena cocok untuk healing ya pastinya. Terus pasti. ngopi itu enaknya kan udaranya dingin tuh. Iya, benar Gitu. Om, pasti. Terus Ini di tim kita nih tim kopi semua. tim ya. kopi semua ya. Iya. Nah kebetulan kalau misalkan di daerah kota itu sudah banyak banget sebetulnya ya untuk buka usaha kopi itu. Iya. Nah, Lagi pasar- merambah nih Om. Betul, banyak banget. Apalagi di Sukabumi ini banyak banget gitu. Oh gitu Om. Kita Iya. baru ekspor ya soalnya Om di Oh gitu ya? Sukabumi. Iya, baru. Nah, banyak banget di Sukabumi gitu. Nah, salah satunya kita coba deh kita ke daerah mau ke wisata. Oh, di tempat wisata, daerah Betul wisata, ya. gitu. Nah, Sekalinya kayaknya iya gitu. Jadi di sini kan awalnya jalurnya jalur mati ini. Jalur Jarang mati banget awalnya. kalau udah malam tuh udah mati aja. Jarang banyak orang yang datang gitu loh. Nah, makanya kita buka di sini dan kebetulan tempatnya enak juga nih. Iya tuh di Om, saya kan kita turun nih. Aha, Suasana lampu sama nama Betul. itu menarik gitu. menarik ya. Dan kita juga nggak susah parkir. Nah, itu. Itu emang ngejual banget itu Ya, yang betul. kadang ada orang tempat kopi tapi parkirnya susah. Om. Susah. Nah, itu. Kalau di daerah kota tuh begitu Iya, biasanya. itu, Om. Nah, dia. ini. Apa ya, ngeluber ke jalan kan. Nah, Nah, tuh kalau- penjelasannya tuh kopi catering tuh Pak, dari mata aja kita udah langsung tertarik ngelihatnya lampunya pesona. Ini kalau nggak hujan gimana Om? Waduh, ini enak banget pokoknya. Bah, itu dia pasti Suasana banget. suasana dinginnya. Nah, Tadi itu. aja suruh turun kabut Om. Iya. Kita Nah lihat itu. rumah. Nah ini salah satunya bedanya di sini tuh begitu. Hmm. Setiap sore itu kadang siang pun turun kabut. Makanya di sini Pondok Halimun. ya? Pondok Halimun. Itu Halimun itu kabut. Kabut ya. Kabut. Itu. Ternyata kabutnya tetap datang Om. Tetap datang. Bos. Jadi Pondok Halimun nggak hilang. Nggak, maksudnya nggak tahu orang. Nah kadang ada juga yang nggak tahu nih. Halimun itu apa artinya? Saya juga baru tahu Om tadi pas lagi di Betul. atas. Halimun itu artinya kabut. Iya, kabut. Nah itu Gitu. pasti mantap dah. Ngopi yang orang suka alam, orang suka pesona alam, dengan dinginnya tempat ini, Ya. wah, yang suka hot, wah, mantap lagi. Mantap. Ya kan Om? Betul. Untuk nongkrong tuh udah paling enak banget. Kalau buka Om di sini dari jam berapa? Om? Kita buka dari jam 10 pagi. 10 pagi udah running Om. Udah running. Biasanya sih customer itu datang dari jam 11 lah. Udah mulai datang ya, datang. sekalian ngopi-ngopi. Betul. siap ngopi. Kalau weekend kita buka jam 9. Kita Jam lebih 9, pagi. Lebih pagi 1 jam Lebih ya. pagi, betul. Lebih Kenapa? buka 1 jam lagi. Ya, karena di sini karena objek wisata, orang banyak juga yang hilir mudik ke sini ya, ke atas Tapi apalagi. saya yakin sih Om, Halimun ini emang legend sih. Betul. Ini tempat legend. Ya. Semua orang tuh pasti dengar Pondok Halimun itu nggak kecewa. Ya. Nah ada Om lagi yang bikin kopi, wih, makin jadi tempatnya. Iya. Yang perjalanan dari Curug, Betul. ngeliat Curugnya, Nah, ngeliat ini itu. turun kemarin ada kopi Nah, itu modern dia. hitungannya Betul. Om ya. Iya, Kopi-kopi betul. modern kan Betul, hitungannya ya. betul. Aha. Jadi kalau mereka udah capek-capek tuh terus cari makanan yang memang pengen istirahat dulu di sini kan bisa datang dulu ke sini gitu, atau mau ke atas istirahat dulu sini bisa Oh, gitu. juga gitu. Jadi Tapi targetnya gitu. menunya juga menu-menu beratnya apaan? Tadi saya udah pesen Om,
Mantap Om. Mantap ya? Iya, ada apa tadi cireng. Ya. Cireng. Kita lokal sih untuk makanannya, untuk light snack-nya itu kayak cireng, siomay. Udah saya pesan-pesannya semua. Udah semua? Cireng, pesan. Kita rasain. Karena kan kita ekspor nih Om. Iya. Kalau ekspor kita begitu. Lihat mana nih? Yang suka cireng. Iya. Terus tadi ada pisangnya Om ya? Ada pisang goreng. Pisangnya tadi udah ada ludah semua, Bos. Sama tadi apa ya? Ada siomay, ada fish roll, Dimsum. ada dimsum juga. Dimsumnya tadi enak Om. Iya, dimsum gitu. Udah gitu hot semua, hotnya kayaknya bukan ini ya. Mantep lah. Ya, pas lah ya. Pas lah, ya kan? Iya, betul. Terus makanan beratnya apa Om? Makanan beratnya standar sih, ada nasi goreng gitu. Terus lokalnya gitu ada nasi liwet. Nasi liwet. Oh, Nasi liwet kita ada. Kan susah Om bikin nasi liwet Om. Kita permudah di sini. Oh, customnya Iya. permudah. Jadi nggak terlalu nunggu lama, tapi udah jadi. Tapi bisa emang langsung. tadi pelayanannya oke. Sebelum kita masuk, emang pelayanannya juga. Kayaknya ini di training atau gimana? Om? Iya, kita training dulu. Pelayan apa yang krunya? Waiternya kita training Kayaknya dulu. apa namanya? Kalau dibilang apa ya kalau dibilangnya? Sambutannya ya. Sambutannya Penyambutannya bagus. Ya. Yang kita jadi bikin nyaman. Iya gitu. Karena salah satunya adalah servis juga kita tetap jaga. Servis Gitu. ya. Standar tetap jaga. Itu udah pasti ya? Itu udah pasti. Udah standar masuk SOP-nya. Terus ya keramah tamahannya gitu. Oh itu udah wajib ya? Itu udah wajib. Apalagi jalur wisata ya. Betul. Om? Jalur wisata emang harus begitu ya Om ya. Betul. Jadi sebenarnya udah step-stepnya udah dipelajarin juga Sudah, ya. Jangan sudah. asal main running Nah aja. itu, gitu. Makanya kita training dulu karena staff di sini, waiternya harus seperti apa sih. Ketika tamu datang itu harus ngapain gitu. Mereka harus salam, senyum, sapa gitu. Terus nganterin mereka untuk ke Iya, saya tempat perhatiin duduknya. tadi begitu-gitu juga tadi Betul. disambut baik banget Om. Iya. Ini mantap ini. Salah satunya adalah itu. Iya. Selain produk, servis juga yang kita Servis harus Om. Itu wajib ya. Wajib banget. Wajib banget. Walaupun misalkan tiba-tiba produknya lagi nggak suka di konsumen, dengan pelayanan mungkin konsumen agak lebih rendah. Betul. Dan servisnya mungkin mereka juga puas gitu. Karena orang kemari tuh jalurnya pasti orang yang mau wisata ya Om. Iya, gitu. Mereka juga butuh pelayanan yang baik gitu. Makanya kita sajikan juga selain produk yang kita kasih yang terbaik, terus pelayanan juga kita tetap kasih yang terbaik juga. Siap. Ini baristanya ada berapa orang Om? Kita sebetulnya ada 2 orang. Udah 2 orang. Itu trainingan semua atau gimana Om? Ya, ini apalagi tim opening dari awal untuk buka coffee shop itu. Tim opening biasanya espresso ngetes terus tuh. Pasti. Tim opening. Kalau dibilang tim opening, setahu saya nih, pecintanya harus pecinta espresso karena dia harus tes satu sendiri aja. Oh gitu. Ya, kebetulan libur. Jadi rolling dia libur. Oh, shift-shiftannya Om ya. Shift-shiftannya. Karena tadi buka jam 10, tutupnya jam berapa Om? Lalu jam 9. Jam 9. Ya. Oh, berarti nih kita di setengah 8 nih. Berarti 1 jam setengah lagi lah. Ya. Walaupun kita datang jam 9 juga masih mau disambut lah ya Iya, mungkin ya. gitu. Paling tinggal menu-menu terakhir. Nah, itu. Sekali menu udah nggak usah boleh Iya. pesan lagi. Udah langsung last order. Last order ya, langsung. Tapi dikunjungi yang biasa dikasih tahu last Iya, order ya. ya kayak biasa pasti. ya. Ketika mereka datang jam 9, biasanya udah kita langsung direct, kita udah mau class order, kalau mau order ya silahkan, paling ya kita udah langsung close gitu. Banyak juga yang dari jam 9:30 datang di jam 10, mereka kira masih sampai tengah malam. Iya. Karena emang kopi identik di Jakarta. Om. Iya. Kopi itu sampai jam 12. 12 ya? Beriringan sama angkringan. Iya, itu. Iya, sekarang lagi merambah angkringan. Jakarta, Tangerang. Wih. Iya. Nah, ini kita lagi dapat tempat sini mantep Iya. lah. Banyak Alhamdulillah ya. Bukannya kalau versi saya Om ya, tempat kopi Indo bukannya hal yang wah, yang semua kalangan udah bisa lah. Betul, udah betul. masuk lah ya. Betul. Gitu. Ini kita udah coba, udah jadi. Boleh nih Om. Aduh, Bang, makasih ya. Sama-sama. Nah, ini Oke, coba dulu. kopi catering, kopi bar, kopi bar dan catering service. Wah, ada catering service kok. Ada Instagram juga, nah, nanti kita tanya nih, kita tag nih, ya kan? Nah ini, sorry nih, ini wine, tapi katanya nggak mabok. Harusnya sih nggak mabok. Ya. Kalau mau mabok, ya plusnya beli alkohol dulu. Tapi kopinya jangan diminum. Iya. Ini kopinya tuh flavor wine itu salah satu jenis yang white wine, karena wine itu kan dibagi 2, ada red wine, ada white wine. Oh, gitu. Nah kita ambil flavornya yang white wine. Kalau yang white wine itu premium. Premium ya? Premium. Wah, Kebetulan kita juga mixing sendiri. Kita gitu? beli, ya. Mixing sendiri. Mixing sendiri, kita racik dulu, kita tambah-tambahin, sehingga sorry ya, kita dapat. buang sampah sini. Boleh, silakan.
Nah ini dapet lah, kayaknya rasanya kayak apa gitu. Oh, saya ingat jadi kayak wine gitu. Taiwan ya. Nah kebetulan bir juga sama Pilsner itu. Pilsner. Oh, Tapi kan kayaknya susah ngebedain Pilsner. Oh, Ya, wanginya doang dia kan. wanginya ya. Kalau wine udah pasti gampang. udah pasti, ya betul. Kan? Saya coba nih Om. Boleh silakan. Sobat experience, saya yang ngopi dulu. Tim di belakang kamera, ya sabar menanti ya. Masa hostnya ngerasain, lu juga pernah ngerasain. Jadi urusan kopi masih gua lah yang megang lah ya. Kan kemarin kita Om di kopi Pandeglang Om. Oh Pandeglang. Kopi di atas Gunung Karang. Sama Om, konsepnya kayak Om juga. Sama juga ya. Berani untuk bikin tempat. Kita juga pertanyakan kan dia tuh Gunung ya. aksesnya hutan sama Iya. kayak begini juga kan. Tapi emang visioner kayaknya nih. Owner-ownernya kopi emang visioner semua nih ya kan. Harus gitu Om. Harus ya? Harus gitu. Kita Di sini. juga jadi gara-gara itu juga termotivasi juga sih. Iya betul. Di sini juga selain view-nya begini, kita juga ada view ke City Light. City Light. Iya, ke ada arah kota tuh kalau dari City atas Light itu kota gitu. Kota yang ngelihat kota, lampu-lampu biasa lah kayak di puncak Iya, gitu. benar-benar. Nah di sini Tapi ada. karena Lagi mendung jadi nggak kabut kelihatan. ya, Iya, biasanya sih jam ini 7 ada tuh. jam-jamnya nggak Om, turun kabut? Saya sambil ngerasain Ya, dulu. silakan sebentar, silakan. ya. Nah, karena saya pernah minum wine, jadi tahu rasanya wine. Emang benar nih, rasanya mantap. Kopinya, susunya oke. Kopi apa? Gulanya gula Gula aren. ya. Gula aren. Gula aren campur ini ya benar. Ya. Iya. Aren juga oke bos. Oke. Nanti pesan ya. Jangan lupa. Oke. Semua tim. Oke. Jangan lupa ini enak nih wine. Salah satu best seller juga. Harus nih Om. Ini emang enak. Ya. Jadi kalau yang ke Sukabumi dari Curug, dia minum kopi di sini, kayaknya rugi. Iya. Suasananya oke. Ya. Nanti tim kita ntar explore, review tempatnya semua nanti dikasih tahu di mana bangkunya. Ini Spot-spotnya ya. spot-spotnya ada ini juga apa? Pokoknya banyak lah. Ini kayaknya perbukitan gitu men. Ya, ini jalurnya turun ini. Ini ngambil konsepnya konsep tanah Iya. tanah turun gitu ya. Turun ya. Karena memang dari awalnya seperti ini, terus kita nggak mau rubah konsep struktur tanahnya. Jadi udah begini aja, jadi lebih menarik juga gitu. Oke Om, oke bentar ya. Saya pertanyaannya menarik biasanya kalau kopi ini. Nah, tadi target marketingnya apa nih Om? Kayaknya, tapi saya lihat dari tadi hujan aja anak muda datang Om. Betul. Emang sebenarnya saya juga nggak ngerti nih anak muda ini pencinta kopinya udah mulai tinggi. Nah, Betul. target marketingnya selain orang yang hadir mudik wisata tuh ada nggak Om? Ada kebetulan kita 2 segmen. 2 segmen Ya, ini. kalau dari siang atau pagi ke sore itu biasanya family. Oh, Gitu. keluarga. Keluarga. Mereka juga udah mengenal ke sini, mereka datang bawa anak, mereka juga nggak terlalu khawatir karena tempatnya luas. Jadi udah enak aja itu untuk keluarga gitu. Kita pun disediakan untuk menu-menu untuk keluarga juga. Keluarga daerah sini atau wisata? Dari wisata juga ada, Tapi lebih daerah kota dari juga kota ada. banyak. Betul, banyak. Kayaknya berarti udah nama catering ini bikin orang penasaran. Ya, Ternyata penasarannya terjawab. terjawab dan terbayarkan dengan produk dan service ataupun tempatnya juga. Saya akuin itu Om. Tadi saya masuk. Oh ini pelayanannya oke. Ya, ya. Mudah-mudahan terjaga Thank you, terus thank ya you. Om ya. Ya, pasti. Itu nilai plus juga ya Betul, Om ya. betul. Suasananya, pelayanannya apa semua. Mudah-mudahan terjaga sampai Amin, pasti. sampai kapanpun. Terus ya, saja kopi itu. catering sampai cabang-cabang Amin, cabangnya. amin, amin. Ini jaga Ya. pelayanannya Om ya. Betul, betul. Wah, ini harus harus konsisten ya Om ya. Ya, Kayak pasti. gitu-gitunya yang bikin konsumen karena jalur wisata ya Om ya. Ya, jalur wisata di sini. Nah, kalau dari sore itu sampai ke malam biasanya anak muda. Anak muda. Oh Anak itu udah muda, pasti. Udah pasti. Anak Mereka muda. cuma pengen nongkrong di sini Iya tadi gitu. saya lihat anak-anak muda Anak-anak muda biasanya. udah oke lah ya. Iya. Kalau makanya saya bilang kopi ini udah bukan hal yang dibilang gaya banget sih minum kopi. Udah, Udah iya. nggak gitu lagi kayaknya Om Iya, sekarang. udah kebutuhan. Udah kebutuhan. Iya. Udah kayak harusnya masuk kategori yang orang bilang gaya banget kopi. Dia yang gaya, nggak tahu tempat, nggak tahu kopi. Maaf nih, yang bukan pecinta kopi, ya nggak Om? Ya, betul. Ya kan? Nah, saya lihat nih kan Om, ada outdoor, Ya, ada indoor, ada konsepnya, ada
di atas ada Outdoor kayak juga. tingkat, tapi di luarnya ada outdoor Ada lagi. outdoor lagi, betul. Kenapa nih Om? Apa emang punya konsep apa nih Om? Kayak gitu. Kebetulan kita memang di awal itu pengen buka konsep karena di gunung kita ya. Ini salah satunya di gunung juga. Nah, kalau ini kan lebih ke natural. Natural, Ya, oh, natural ambil terus natural nature ya. juga gitu kan. Makanya Biar alam itu berbicara kepada kita. Wih, gaya banget bos. nah, makanya kita buka konsep outdoor gitu. Dan kebetulan ada indoor juga. Nah, untuk indoor di atas itu sebetulnya untuk acara private sih. Private party gitu. Punya private room-nya. Betul, gitu untuk di atas itu. Selain itu kalau misalkan hujan kita juga masih bisa memanfaatkan untuk yang indoornya juga gitu. Nah, salah satunya yang di bawah juga kita buat indoor. Nah, itu untuk family karena kita buat simpan sofa di sana supaya tamu itu nyaman, apalagi keluarga. Iya, ada Ya, sofa, ibaratnya betul. ada orang yang pengen leha-leha lah Nah, hitungannya. itu betul. Ngopi dengan suasananya yang mau berlama-lama lah. Nah, Kalau dikasih itu. baku doang kan mau lama juga bisa senderan juga. Senderan, betul. Udah males ya Om. Nah, itu gitu loh. Nah, terus kalau di luarnya karena memang di sini kelihatan banget city light-nya. Jadi kita buat outdoor aja gitu. Outdoor aja. Jadi sebetulnya ada 2 indoor, ada 2 outdoor. Di bawah itu lebih luas outdoornya. Ada punya titik selfie-nya Om? Ada Ada ya? Ada. Cuman di mana Om? di atas. Di atas ada Di titik atas. selfie-nya ya? Ya, terus Karena di sini hujan juga aja ada spot juga di sini biasanya buat selfie juga nih. Iya, nama kopinya menarik soalnya. Menarik. Ya kan? Kopi Iya, catering kopi ya. catering. Nanti Beda. orang kalau lihat kopi catering apa isinya rendang kali ya? Isinya rendang. Atau makanan gratis kayaknya di nikahan ya. Apa rendang rasa kopi ya kan? Jadi ya banyak punya pesona ya kan? Iya, Punya pesona, betul. ya. Terus kendalanya Om nih. Buka usaha di sini kendalanya apa nih? Pasti semua usaha tuh punya kendala. Suka betul. dukanya ada tuh. Ada, apalagi kita ini di daerah pegunungan ya, di atas. Kita agak sulit untuk mendirect market. Oh, Gitu. mengajak Mengajak ngangkut mereka untuk ibaratnya ke gimana atas caranya? gitu. Nah, itu salah satunya itu sih untuk kendalanya. Makanya konsep kita akan kita tetap di-improve ya, dikembangkan lagi dengan tempat ini. Harus kayak gimana sih biar orang itu menarik datang ke sini. Dengan mungkin ada suara-suara konsumen juga bisa. Nah, Konsumen ngasih info masukan begini. Nah, itu begini dia. Juga, Betul. buat masukan juga ada ya. betul, pasti. Karena dia yang bisa ngeliat dari angle-nya kita, angle betul. usaha kita ya. Iya. Kurang ini nih, kurang ini Nah, lebih. itu. Menariknya di sini nih, gitu Betul, kan. betul. Karena kita plus minusnya di situ ya. Nah, itu saja sih. Kalau untuk saat ini mungkin karena daerah gunung agak susah juga untuk mengakses jaringan handphone. Oh, gitu. GSM-nya juga agak ini ya. Nggak semua cenut-cenut provider, ya, iya. cenut-cenut ya Om ya. Iya, nggak semua provider juga Saya buktiin Om. bisa. Terbukti Om nih. Sinyal saya Sama ya. sudah kadang hilang, Hilang kadang ya, muncul gitu. ya kan. Nah, itu. Mau searching YouTube channel kita juga susah di sini. Susah. Harus Hanya turun dulu provider ke bawah, searching YouTube kita, baru naik lagi kemari Baru kopi. naik. Nah, itu itu. kendala Om ya. Iya. Mudah-mudahan yang bos-bos provider dengar nih, pengusaha-pengusaha nih dikeluhkan nih, ya nggak nyebut merek sih, cuman ya boleh lah. Ini kan Indonesia mau go apa nih kalau bilang go 4.0 ya. Iya, ya kan wisata harus dibangkit. Oh ini ya, menteri kita nih kan orang ini kan. Iya. Ya, boleh lah di sini nih Pondok Halimun dikasih jaringan internet yang bagus ya. Bagus gratis. Iya. Ya kan? Nah, itu kendala-kendalanya. Iya, itu. Yang paling sulit itu mendirect market sih ke sini untuk ngajak karena mereka tempat ke sini. wisata ya, Iya. Makanya kita mau buat ini setiap minggu itu selalu ada event. Oh, ada event. Ya, Eventnya? Eventnya tetap sih ada live music, gitu. Musiknya pun genrenya akan beda-beda gitu. Selain biar pop nggak juga. bervariatif ya. Ya, betul. Biar nggak terlalu bosen ya. Jadi Nah, orang dengan kalau musiknya itu aja ya bosan juga kalau itu dia. Tapi tetap aja sih kalau pencintanya mah kalau pecinta oke Oke aja sih. Ya. Selama live musik ya. Betul. Ya kan? Emang nih. Nah, sobat experience, kita dapat pengalaman baru nih dari pemilik kopi dari beberapa Wisen, Dark Kopi, nah ini sekarang kopi catering. Kita dapat pengalaman lagi nih, searching terus karena dunia kopi ini ya ada aja pasti karena semua tuh pecinta kopinya bertumbuh terus ya Om ya. 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 Sobat experience,
jangan lupa komen, like, dan subscribe buat channel ini lebih berkembang nih. Nah, kita juga terima kasih buat para pecinta penontonnya mendukung terus channel kita ini, Om. Iya. Jadi kita jadi berani Explore, ya. explore, cari motivasi buat orang tuh biar oh ternyata bikin kopi itu enggak. Nah, gini, Om. Sebelum ke situ, Om, di sini ini kopi ini ada IG-nya, Om. Ada. Ada Kita sosmednya, ada Sosmednya ada. Kita apa? IG, Instagram, ada TikTok, TikTok kita belum kayaknya nih. Kita belum. Iya, belum. Takutnya anak-anak ya kan Iya. TikToker kan Ha. dipublish ya ini bercanda sih TikToker. Tapi kita nanti ada sih. Kita mau bikin TikToker ini TikTok itu bukan hal yang tabu sekarang. Betul. TikTok itu di situ segmennya ya kita harus masuk ya, Om ya. Betul. Semua segmen jadi. Iya. Nah, IG ada. Terus Google Map gimana, Om, di sini? Google Map-nya titiknya udah oke apa gimana? masih harus diatur lagi sih gitu. Cuman kalau mau ke sini patokannya adalah ke Pondok Halimun aja. Pondok Halimun Ya, udah pasti. Di sebelah kalau naik sebelah kiri sebelah ya. kiri. Ya, nanti ada pelang itu selamat datang di situ. Nah, kurang lebih di sampingnya ada kiri. titiknya sebelum Ada, selamat datang. Sebelum apa sudah ya? Sudah Ya, sesudah selamat datang ada ininya, terus nggak lama langsung ketemu tempat kopi. sampingnya banget. Kita nih pengunjungnya, Om. Kita tuh setiap konten kita itu meminta meminta diberikan motivasi buat pemula atau yang jatuh bangun yang lagi usaha, walaupun usahanya tuh kadang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang didukung sama orang tua, ada yang nggak didukung. Nah, Betul. versi Om nih buat pecinta soe nih, yang penonton yang mental pengusaha muda, ya kan? Ini kita targetnya pengusaha muda. Pengusaha muda ya. Yang mau usaha muda, Iya, apa betul. nih motivasinya buat mereka? Yang pertama mungkin itu jangan pernah takut untuk Jangan usaha. pernah untuk mulai ya. Betul, untuk Jangan mulai pernah itu. takut untuk mulai. Jangan pernah takut. Terus berani mengambil resiko. Apapun itu resikonya, apapun mau untung mau rugi, kita tetap jalan. Walaupun harus diminimalisir ya, Om, ya. Betul. Itu dia yang paling Harus pasti ya, harus gitu. Dan yang paling terakhir mungkin terus berinovasi. Harus ekspor terus ya. Betul. Harus ekspor ya. Ya, karena apa keinginan konsumen, konsumen gitu harus diikuti terus, juga. diikutin terus Iya, ya. betul. Salah satunya adalah ya kita bukan hanya sekedar buka kopi atau membuat produk kopi yang standar dengan coffee shop yang lain, tapi kita juga buat yang beda. Salah satunya ada produk yang tadi. Itu ya. Itu yang kita angkat dan Oke sih, Om, oke. ya salah satunya adalah kita buat minuman yang berbeda dari coffee shop yang lain. Gitu. Signaturnya. Gitu. Walaupun sebenarnya kopi, susu banyak. Tapi kitanya gimana cara mengemasnya, Om ya. Nah, itu. Yang bikin orang, enak di sini kopi ini nih, gitu ya, Om ya. Lalu satu lagi sebetulnya dari mocktail itu. Ada minuman mocktail kita buat dari ini tuh rempah-rempah ya, masuknya dari serai. Oh, ada minuman mocktail. serai. Ya, Dingin. itu dingin. Serai itu kita buat minuman gitu. Biasanya buat masak. So, kalau di sini tuh buat ngeliwat. Hangat dong berarti dong Dingin, minumannya. justru Enggak, segar. rasa Minumannya? serai itu Agak angetnya. ya Ada hangat angetnya. gitu ya. Ya. Di perutnya enak gitu ya, Betul. walaupun dingin gitu Ya. ada ininya ya. Nah, kita buat minuman itu biar seger justru. Kayaknya jarang sih, Om. Gitu-gitu. Ini bener makanya saya bilang serai. Ya Iya, kan? serai. Serai kan yang digeprek-geprek gitu. Iya, tuh, iya. Buat bikin masakan. Buat masakan, Iya, ya, kalau di sini penyedap, buat itu buat liwet gurih, gitu kan. kan. Nah, itu. Nah, kita buat satu minuman itu gitu. Salah satunya adalah itu. Namanya? Makanya di sini namanya lemongrass. Lemongrass. Ya, Wah. lemongrass. Jadi, yang suka ice di tempat dingin begini juga tetap ada kan banyak juga, Om, ya. Tempat dingin tetap aja orang Iya, tetap minum minum es, es kayak juga, saya ini kan. iya. Es kan tetap aja. Tetap aja. Hangat perutnya enak. Itu paling. Oke. Jadi kita akhirin kita review kita di tempat kopi catering. Jadi buat penonton setia Soe, kalau main ke Pondok Halimun, ini Pondok Halimun itu legend. Jadi orang tuh kalau dibilang Pondok Halimun pasti tahu. Ya, Pasti tahu. pasti tahu. Karena di sini orang dulu itu sebelum naik gunung buat kemah-kemah di Ya, sini. betul.
Bener kan Om? Betul, betul. Jadi kalau yang mau sebelum mulai naik gunung, kemahnya ya mulai di sini. Iya. Jadi ini legend. Jadi semua kalangan tuh pasti tahu Pondok Kalimun. Jadi jangan lupa mampir bila jangan lihat kanan terus, pemandangan sama kirinya ada tempat kopi, ya Iya, kan? Jangan betul. lupa, ya kan? Iya. Jadi- Jangan lupa mampir nih. Jangan lupa mampir, pasti nggak kecewa. Karena kita juga nggak mungkin kalau kita bilang enak enggak. Ya, Ya kan, gitu. Iya, harus. Ya harus Jujur ya. natural, harus Iya. jujur ya gue ya. Takut, nah kita bilang enak, ternyata ada orang datang, wah itu Kok gini? hostnya soe itu Iya. benar-benar suwe itu, nah. Ya kan? Iya, Harus betul. kita juga harus ekspornya harus benar-benar ya Om. Ya. Iya, betul. Jadi izin Om, Siap. kita terima kasih banget nih udah Sama-sama. udah larut malam nih, Iya, masih terima kasih. boleh berkunjung tempat Om nih. Iya. Gak apa-apa, thank you. Izin Om. Terima kasih juga. banyak, Om. Terima kasih udah berkunjung ke Kopi Catering. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi ke sini. Pasti Om, Dan pasti. penonton Soe juga bisa mampir ke sini nanti. Pasti. Ini Siap. Bang, izin Bang. Makasih banyak ya. Ini baristanya Kopi Catering nih. Catering nih. Siap. Makasih banyak Om. Siap, Izin sama-sama. pamit. Pamit, mangga. Ya, silakan. Terima kasih.